Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah kajian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya limpahan nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik, dalam rangka untuk menjalankan salah satu amal ibadah yang sangat agung, yaitu thalabul ilmi. Satu amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita menuju ke surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, menempuh suatu jalan yaitu berjalan dari satu tempat menuju ke tempat yang lain, dari rumah menuju ke masjid, ya, untuk menuntut ilmu agama, dia mendengarkan, dia memperhatikan, ya, dia menghafalkan, dia membaca, maka ini adalah menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu. Maka apa balasannya? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan jalan kita untuk menuju ke surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga firdausnya. Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini ya kita akan sama-sama membaca dan mengambil pelajaran-pelajaran dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Hadis Arba'in Nawawiyah. Dan sekarang kita sampai pada hadis yang ke-7. Dan perlu diketahui bahwasannya kitab Hadis Arba'in Nawawiyah adalah kitab kumpulan beberapa hadis, yaitu di dalamnya ada 42 hadis, yang mana semua hadis yang ada di dalam kitab Hadis Arba'in Nawawiyah ya dikatakan oleh para ulama yaitu jawami'ul kalim. Hadis-hadisnya itu singkat, hadis-hadisnya itu ringkas, hadis-hadisnya itu pendek, tapi cangkupan maknanya, faidahnya, ya pelajarannya begitu sangat luas. Seperti ya hadis yang akan kita pelajari bersama, hadis yang pendek. Ya. Akan tetapi kandungan maknanya begitu amat sangat luas. Hadis yang ke-7, saya bacakan teks hadisnya. Hadis yang ke-7, an Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu an.
bersumber dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, semoga Allah meridhai beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Nabi bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Kulna liman, maka para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama adalah nasihat, yaitu nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya yaitu Al-Quran, nasihat untuk Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin, dan nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, sebagaimana disampaikan oleh para ulama, kalau sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka tidak perlu dikoreksi lagi, tidak perlu diteliti lagi kesahihan hadis tersebut, karena hadis yang diriwayatkan oleh dua imam tersebut, Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka hadis-hadisnya adalah hadis yang sahih. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, sebelum kita mengambil pelajaran menjelaskan kandungan makna dari hadis tersebut. Hadisnya panjang atau pendek, Pak, Bu? Pendek ya. Ya, Rasul hanya mengatakan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk rasulnya, nasihat untuk para pemimpin, dan nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Pendek. Sebelum kita pelajari ya kandungan hadis ini, ya sebelumnya kita sedikit mengenal sahabat yang meriwayatkan hadisnya. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu sahabat yang mungkin ya agak asing di telinga kita, yaitu Abu Ruqayyah Tamim. Abu Ruqayyah itu adalah kunyah. Kunyah itu julukan. Kalau laki-laki diawali Abu, kalau perempuan diawali Ummu. Ya. Dan kunyah ini adalah sunnah Rasulullah. Rasulullah punya kunyah Abul Qasim, kunyah yang menjadi kekhususan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah memberikan banyak para sahabat kunyah. Para sahabat ya diberikan kunyah-kunyah oleh Rasulullah. Bahkan hampir semua para sahabat, hampir semua para ulama, mereka punya kunyah. Hanya saja ada yang terkenal dengan namanya, ada yang terkenal dengan kunyahnya. Kalau terkenal dengan namanya bukan berarti dia tidak punya kunyah. Dia punya kunyah, tapi lebih populer, lebih terkenal dengan namanya. Tapi mereka punya kunyah. Ini bapak ibu ini punya kunyah atau enggak ini? Kalau saya ada, Pak, Abu Sahal. Abu Sahal. Ya. Dan kunyah ini bebas. Boleh diambil dari nama anaknya, mau anak laki-laki maupun anak perempuan. Di sini sahabat ini adalah Abu Ruqayyah. Diambil dari anak perempuannya. Namanya Ruqayyah. Boleh diambil dari nama anak pertama, anak kedua, atau anak yang terakhir, bebas. Bahkan boleh diambil dari anak orang lain. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, ibunda Aisyah punya kunyah. Istri Rasulullah, wanita paling baik. Siapa kunyah beliau? Ummu Abdillah. Padahal beliau tidak punya nama anak, ya. Namanya Abdullah, tidak punya. Tapi nama tersebut diambil dari nama anak bibinya, anak saudaranya. Ya, Ummu Abdillah.
Bahkan boleh mengambil kunyah dengan nama selain manusia. Dan Rasulullah memberikan julukan kunyah ya selain nama manusia. Tapi ini karena kasih sayang. Ya bukan untuk mengejek, bukan, tapi justru kasih sayang. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu berarti menantunya Rasulullah karena menikah dengan putrinya Rasulullah. Berarti apa, Pak? Mantu. Suatu ketika Rasulullah datang ke rumahnya, ke rumah anaknya Fatimah. Ya. Maka Rasulullah mendapati Ali dan Fatimah sedang ada masalah. Dan biasa para sahabat masalah keluarga ada. Ya, jangankan kita ya, sahabat saja punya masalah dengan keluarga, suami istri ada masalah biasa. Ya, tapi lihat sikap Ali bin Abi Thalib, orang yang gagah, orang yang sangat ditakuti kalau di medan perang, orang yang paling pemberani di medan perang, tapi di hadapan istrinya, ya beliau tidak ya menunjukkan kegarangannya, tidak. Tatkala cecok dengan istrinya, beliau diam. Ya, beliau lebih memilih untuk mendengarkan istrinya ngomel, ya. Kemudian setelah itu tinggal pergi. Nabi SAW datang ke rumah Ali, tapi tidak mendapati Ali. Rasulullah tahu, punya firasat ini lagi ada masalah dengan putrinya, dengan istrinya. Maka Rasulullah mencari Ali ke masjid. Dan benar, Ali di masjid. Rasulullah dapati Ali sedang tidur-tiduran di masjid. Inilah para ulama, ya mereka para sahabat. Kalau ada masalah, lagi galau, lagi pikirannya lagi sumpek, mereka perginya kemana, Pak? Ke masjid. Ali ada masalah keluarga, pergi ke masjid menenangkan diri, tidur-tiduran di masjid. Kemudian ketika melihat Ali, Rasulullah melihat Ali itu badannya banyak tanahnya, banyak debunya, karena masjidnya Rasulullah belum lantai. Dilihatnya banyak debu. Debu itu dalam bahasa Arab artinya turab. Maka Rasulullah memanggil ya Abu Turab, ya Abu Turab, wahai Abu Turab, wahai ayahnya dulu, ayahnya debu. Jadi kunyah. Namanya sahabat ini adalah Tamim, kunyahnya adalah Abu Ruqayyah. Tamim, sahabat yang mulia, ya, dikenal dengan ahli ibadah, dikenal dengan ahli Al-Qur'an. Beliau adalah salah satu sahabat yang mengumpulkan Al-Qur'an pada zamannya Rasulullah, yang sangat gemar dalam membaca Al-Qur'an. Bahkan diriwayatkan beliau senantiasa istiqomah menghatamkan Al-Quran paling lama setiap 7 hari sekali. Itu paling lama. Setiap 7 hari ya beliau khatamkan Al-Quran. Bahkan diriwayatkan ya beliau membaca satu Al-Quran penuh dalam satu rakaat. Pernah diriwayatkan bahwasanya beliau sahabat Tamim bin Aus menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Ini luar biasanya ya para sahabat dalam beramal. Ya. Abu Ruqayyah Tamim ini adalah seorang Nasrani awalnya, seorang Nasrani baru masuk Islam tatkala tahun 9 Hijriyah. 9 Hijriyah. Jadi akhir-akhir, ya, akhir-akhir, ya. Kemudian meninggal pada tahun 40 Hijriyah dan beliau meriwayatkan ya dari Rasulullah 18 hadis. 18 hadis dari Rasulullah karena tidak lama bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan muslim. Di antara hadisnya yaitu hadis yang kita baca ini. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita pelajari hadis yang kita baca tadi, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Maka dari hadis ini ya menunjukkan kepada kita pentingnya nasihat di dalam Islam. Ya. Nasihat ini sangat penting. Bahkan menjadi bagian agama yang paling penting. Dalil yang menunjukkan pentingnya nasihat dari hadis ini dapat kita lihat dari 3 sisi. Yang pertama dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa kalau kita pelajari dalam bahasa, kaidah-kaidah bahasa, ya Rasulullah mengatakan ad-dinu an-nasihah. Itu di situ ada unsur pembatasan. Jadi artinya itu agama itu hanyalah nasihat. Agama adalah
nasihat. Seakan-akan mengatakan agama seluruhnya ini adalah nasihat. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis ini menunjukkan betapa pentingnya nasihat dalam Islam. Ya, bahwasanya Rasulullah mengatakan agama adalah nasihat. Padahal kita tahu agama itu banyak sekali bab-babnya. Tidak hanya nasihat. Tapi Rasulullah menyebutkan ya agama itu adalah nasihat. Rasulullah menyebutkan bagian yang paling penting dari agama, yaitu nasihat. Ya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan misalnya dalam bab haji, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Padahal kita tahu manasik haji itu tidak hanya wukuf di Arafah. Ya, ada sa'i, ada melempar jamaro, ya, ada potong rambut dan yang lainnya, ada tawaf, banyak ya manasik haji. Tapi Rasulullah hanya mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Apa maknanya? Yaitu bagian penting dari manasik haji, yang paling penting adalah wukuf di Arafah, dan itu merupakan rukun haji. Maka barang siapa yang haji dia tidak wukuf di Arafah, atau dia wukuf tapi di luar batasan Arafah, maka hajinya tidak sah. Sama halnya dengan hadis ini, ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Padahal agama itu luas, bukan hanya nasihat. Tapi jadi seakan-akan Rasulullah mengatakan bagian paling penting dari agama itu adalah nasihat. Ya. Kemudian yang ketiga yang menunjukkan pentingnya nasihat, di dalam riwayat yang lain, ya selain riwayat ini, ya Rasulullah itu menyebutkan sebanyak 3 kali. Kalau di dalam riwayat ini, riwayat Imam Muslim, Rasulullah hanya menyebutkan sekali, ad-dinu an-nasihah. Tapi di dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan 3 kali. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Rasulullah mengulang-ulang terus. Ya, sekali lagi, ya ini menunjukkan kepada kita ya pentingnya nasihat di dalam Islam. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang berikutnya kita sampaikan tentang makna nasihat. Nasihat itu apa sih? Ini bukan seperti nasihat yang kita pahami. Saya yakin kalau kita mendengar kata nasihat, maka yang ada di benak pikiran kita, Bapak, nasihat itu apa sih? Nasihat itu memberikan saran, memberikan wejangan, gitu Pak ya? Itu nasihat. Ya itu benar, itu nasihat. Tapi nasihat itu cakupan maknanya itu jauh lebih luas dibandingkan itu. Ya. Nanti kalau nasihat ini diartikan nasihat itu memberikan wejangan, memberikan saran, memperbaiki, ya. Maka nanti akan sulit kita memahami hadis ini, karena hadis ini mengatakan nasihat itu untuk Allah, nasihat itu untuk Rasulullah. Masa kita mau menasihati Allah? Masa kita menasihati Rasulullah? Jadi nasihat yang dimaksud dalam hadis ini bukan sekedar ya tadi seperti nasihat yang kita pahami, bukan. Maka yang perlu kita pahami apa makna nasihat ini. Nasihat ini diambil dari bahasa Arab yang artinya secara bahasa nasihat itu yaitu murni. Ya, murni atau memurnikan. Itu secara bahasa. Secara istilah nasihat sebagaimana dikatakan oleh Al-Khattabi bahwasanya nasihat yaitu iradatul khair, ya, iradatul khair lil mansuhi lahu. Ya, nasihat itu adalah iradatul khair liman suhilahu, yaitu menginginkan kebaikan untuk objek yang dinasihati, yang diberikan nasihat. Jadi nasihat di sini melakukan hal yang baik, ya, terkait dengan orang yang diberi nasihat. Jadi melakukan sesuatu yang baik, melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan objek yang dinasihati.
Ini makna nasihat dalam hadis ini. Sekali lagi ya, nasihat ini yaitu melakukan kebaikan-kebaikan yang berkaitan, yang berhubungan dengan objek yang dinasihati. Ini makna dari nasihat. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam hadis ini kalau kita perhatikan tatkala Rasulullah mengatakan ad-dinun nasihat, agama ini adalah nasihat. Berarti maknanya adalah agama ini yaitu melakukan hal-hal yang baik. Agama itu seluruhnya adalah kebaikan. Ya. Agama adalah nasihat, yaitu kita melakukan hal-hal yang baik di dalam Islam. Kemudian para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Melakukan kebaikan-kebaikan untuk siapa ya Rasulullah? Ya, maka dari sini kita dapat mengambil faidah. Apa faidah tersebut? Semangatnya para sahabat dalam bertanya, untuk mengupas ilmu, untuk mengambil ilmu, ya, mendapatkan ilmu. Jadi bertanya, sesuatu yang kurang dipahami dia tanyakan. Sesuatu yang ingin mereka ketahui, mereka tanyakan kepada Rasulullah. Para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Dan banyak sekali hadis, ya, yang asbabul wurudnya, sebab Rasulullah menyabdakan hadis tersebut karena pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat. Ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat dalam menuntut ilmu. Dan tadi sebelum saya mulai tadi disampaikan sama Mas Amin, Ustaz, nanti waktu kajiannya dipotong sedikit untuk tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya. Jadi nanti mungkin disiapkan pertanyaan. Nanti disampaikan, kalau bisa kita jawab, kalau tidak ya nanti bisa ditanyakan kepada Ustaz yang lebih berilmu insyaallah. Jadi dari sini kita dapat mengambil pelajaran betapa semangatnya para sahabat dalam menuntut ilmu. Kemudian Rasulullah bertanya, Rasulullah menjawab. Dan ini Rasulullah tidak langsung menyampaikan. Rasulullah hanya mengatakan agama adalah nasihat. Rasulullah tidak langsung menyampaikan agama adalah nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasulullah, tidak. Rasulullah menunggu para sahabat bertanya, ya, sehingga ada imbal balik, ada komunikasi, ya. Maka ini bagusnya ya pembelajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru ketika ditanya Rasulullah menjelaskan secara terperinci. Rasulullah mengatakan nasihat itu ya untuk siapa saja tadi Pak? Untuk Allah, untuk kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan umat Islam secara umum. Kita lihat di situ Rasulullah ya mengawali dengan sesuatu yang paling penting. Sesuatu yang paling penting yaitu nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi jangan dipahami nasihat untuk Allah berarti kita menasihati Allah, tidak. Nasihat untuk Allah tadi, makna nasihat tadi yaitu melakukan hal-hal yang baik, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua adalah nasihat untuk Al-Qur'an. Kita melakukan hal-hal yang baik secara menurut Islam ya terhadap Al-Qur'an. Nasihat untuk Rasulullah yaitu kita melakukan hal-hal yang baik untuk Rasulullah. Nasihat untuk para pemimpin, kita melakukan hal-hal yang baik untuk para pemimpin sesuai apa yang diajarkan oleh Islam. Nasihat untuk ya manusia secara umum yaitu kita melakukan hal-hal yang baik ya untuk manusia. Ya kita akan ya perinci satu persatu. Yang pertama adalah nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu melakukan hal-hal yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan Allah. Ya para ulama menjelaskan apa sih nasihat untuk Allah? Ya banyak nasihat, ya kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan ya berhubungan dengan Allah. Namun yang paling utama yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak memberikan kekhususan Allah kepada orang lain, kepada makhluk. Mentauhidkan Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam asma dan sifat. Dan tauhid Allah, mentauhidkan Allah ini merupakan hak Allah yang paling besar, yang harus ditunaikan oleh setiap manusia. Ya, sebagaimana Rasulullah bertanya, ya ma haqqullahi 'alal ibad wa mal haqqul ibadi 'ala Allah. Apakah kalian tahu apa sih hak Allah yang harus ditunaikan oleh setiap hamba? Ya, maka Rasulullah mengatakan haqqullahi 'alal ibad, hak Allah yang harus ditunaikan oleh setiap hamba, yaitu ayyuhhiduh wa la yusyriku bihi syai'a, yaitu hendaknya manusia, hamba itu mengesahkan Allah dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah dalam rububiyah, yaitu mentauhidkan Allah dalam segala bentuk perbuatannya. Allah itu esa dalam segala bentuk perbuatannya. Yang menciptakan itu hanya Allah, tidak ada makhluk, tidak ada siapapun yang menciptakan selain Allah. Allah satu-satunya Rabb yang memberikan rizki. Jadi nggak boleh kita minta rizki kepada selain Allah. Kita datang ke kuburan, ya, kita datang ke orang-orang, misalnya orang-orang sakti, kita minta rizki, nggak bisa. Minta agar dagangannya laris, ya nggak bisa, karena itu adalah kekhususan Allah. Yang bisa melakukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberikan kesembuhan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kita meyakini, ya, bahwasannya selain Allah memiliki hak-hak tersebut, tidak boleh. Yang mengetahui hal gaib hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menurunkan hujan, yang menolak hujan, yang bisa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh, ya, kita minta hujan kepada pawang hujan manusia. Kita minta agar hujan ini tidak turun, ya, kepada pawang hujan, tidak boleh. Pawang hujan tidak bisa menurunkan hujan, tidak bisa mencegah hujan yang turun, tidak bisa. Yang bisa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita meyakini ada selain Allah memiliki kekhususan-kekhususan Allah tersebut, maka kita terjatuh dalam kemaksiatan yang paling besar, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, yaitu dalam perbuatan kita, dalam ibadah. Kita melakukan ibadah ini harus kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat, kita haji, kita sedekah, kita baca Al-Quran, kita beramal soleh, kita harus tujukan ibadah-ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini, ya, nasihat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara nasihat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan kebaikan yang berhubungan dengan Allah, yaitu kita mentaati perintah-perintah Allah, ya, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan perintah Allah adalah perintah yang paling berhak untuk kita taati. Tidak ada yang lebih berhak untuk kita taati daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini kalau diberikan pilihan, Pak, Allah memerintahkan A, tapi orang lain, misalnya pemimpin kita, bos kita, atasan kita, ya, memerintahkan B, berseberangan. Mana yang kita dahulukan, Pak? Mana yang kita taati terlebih dahulu? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melarang suatu perbuatan, tapi orang lain, atasan kita, memerintahkan agar kita melakukan larangan tersebut. Mana yang kita dahulukan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita taati perintah Allah, ya, kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh manusia, ya, karena hak Allah adalah hak yang paling
berhak untuk kita tunaikan. Karena yang memberikan rizki kepada kita Allah, yang memberikan kepada kita kebahagiaan Allah, yang memberikan segala kebutuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nasihat yang kedua untuk siapa Pak, Bu? Nasihat yang kedua untuk siapa Bu? Untuk kitabnya, yaitu Al-Quran. Rasulullah dahulukan Al-Quran daripada Rasulullah sendiri. Nasihat untuk kitab, baru kemudian nasihat untuk Rasul. Kenapa? Ya, karena Al-Quran, kitab ini akan langgeng abadi. Dia akan terus ada. Berbeda dengan Rasul yang meninggal dunia, wafat. Walaupun Rasulullah wafat, tapi Al-Quran tetap ada, maka didahulukan. Dan Al-Quran ini Allah berjanji akan menjaganya. Maka tidak ada satupun yang bisa merubah isi Al-Quran, tidak bisa. Menambah satu huruf pun dalam Al-Quran tidak bisa. Mengurangi satu huruf pun di dalam Al-Quran tidak bisa. Allah berjanji akan menjaganya. Dan ini merupakan keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab yang lain. Dibandingkan Injil, dibandingkan Taurat, dibandingkan kitab-kitab yang lain. Nasihat untuk Al-Quran itu berbuat baik yang berhubungan dengan Al-Quran, yaitu apa? Ada banyak. Yang pertama yaitu mengimani bahwasanya Al-Quran ini benar-benar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran ini adalah firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengimani bahwasannya Al-Quran adalah kalam yang paling baik, ucapan yang paling baik, yang tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan, tidak ada kejelekan di dalamnya. Rasulullah tegaskan, wa khairul hadits wa khairul kalami kalamullah. Sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu tidak ada kesalahan sedikit pun, tidak ada berita bohong sedikit pun di dalamnya, tidak ada mengandung kejelekan sedikit pun. Berbeda dengan koran, berbeda dengan berita-berita media, ya, banyak salahnya, banyak tidak benarnya. Ini ya nasihat untuk Al-Quran, itu mengimani akan benarnya Al-Quran. Yang kedua di antara nasihat kepada Al-Quran yaitu membacanya. Karena Allah turunkan Al-Quran di antara hikmahnya agar kita ini membacanya, membaca Al-Quran. Ya, yang kita tahu sendiri keutamaan membaca Al-Quran yang luar biasa. Ya, kalau belum bisa membaca Al-Quran, belajar untuk membaca Al-Quran. Ya, memang awalnya kita tidak bisa karena Al-Quran Allah turunkan dengan bahasa Arab. Sedangkan kita berbicara ya dengan selain bahasa Arab, maka kita perlu belajar. Perlu belajar membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran satu hurufnya akan mendapatkan 10 kebaikan. Membaca Al-Quran akan menurunkan ketenangan. Ya. Kemudian di antara nasihat untuk Al-Quran selain membacanya yaitu mentadabburinya. Memahami, ya, mempelajari makna-makna kandungan dari ayat-ayat tersebut. Karena semua Al-Quran, semua ayat-ayatnya itu mengandung pelajaran. Hikmah terbesar Allah menurunkan Al-Quran itu agar kita mentadabburi, mempelajarinya. Karena Al-Quran adalah huda, petunjuk. Di dalamnya ada petunjuk-petunjuk bagi manusia. Sehingga kalau manusia itu mempelajarinya, kemudian mengikuti petunjuk tersebut, maka selama-lamanya dia akan selamat dan tidak akan tersesat. Kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amroini lan tadillu in tamassaktum bihima. Saya tinggalkan untuk kalian dua hal, yang mana apabila kalian ini berpegang teguh dengan dua hal tersebut, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara nasihat untuk Al-Quran juga yaitu mengamalkannya. Jadi membacanya, mentadabburinya, ya,
kemudian mengamalkannya. Lihat Rasulullah SAW. Tatkala Aisyah ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, bagaimana sih akhlaknya Rasulullah di rumah, bagaimana akhlaknya Rasulullah sehari-hari, maka Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu yaitu Al-Quran, aplikasi dari Al-Quran. Jadi seakan-akan Rasulullah itu mengamalkan semua perintah-perintah dalam Al-Quran, ya, meninggalkan semua larangan-larangan dalam Al-Quran, mengamalkan Al-Quran seluruhnya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, nasihat untuk siapa, Bu? Untuk Rasul. Nasihat untuk Rasul yaitu kita melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebutkan 4 secara rinci. Di antara nasihat untuk Rasul yaitu yang pertama, mengimani bahwasanya beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar-benar Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak boleh ragu. Kita harus yakin bahwasanya Muhammad bin Abdullah, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang paling baik, yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nabi kita, Rasul kita yang Allah utus untuk kita dan seluruh, ya, manusia. Yang pertama. Yang kedua, membenarkan semua apa yang beliau sabdakan. Jadi semua yang disabdakan dari Rasulullah, kalau itu benar-benar sabda Rasulullah, maka kita harus membenarkan, kita harus mempercayai. Walaupun mungkin akal kita menolak, walaupun mungkin tidak sesuai dengan akal kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi selama itu adalah sabda Rasulullah, maka kita harus menerima, mengambil dan membenarkannya. Ya. Contohnya saja, misalnya hadis yang sahih. Ini satu contoh saja. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah apabila minuman salah seorang di antara kalian itu kemasukan lalat. Kemasukan lalat. Pernah, Pak? Minum kemasukan lalat, ada lalatnya, pernah? Ya. Apa petunjuk Rasulullah? Apa petunjuk Rasulullah, Pak? Ya, dicelupkan. Justru lalat itu dicelupkan sampai tenggelam. Kemudian setelah itu lalatnya dibuang, airnya diminum sehingga tidak mubadir. Ini kalau kita pikir, seakan-akan akal ini menolak. Ini lalat loh. Ini hewan yang penuh mungkin banyak kotoran, banyak penyakit, justru suruh lelekan. Tapi kita nggak tahu. Itu benar sabda Rasulullah. Maka setelah diteliti dan semua ilmu kedokteran itu semua membenarkan hadis-hadis Nabi SAW. Padahal pada zaman beliau tidak ada ilmu kedokteran dan yang lainnya. Semua adalah wahyu dari Allah. Kemudian setelah diteliti, memang lalat itu ya mengandung banyak penyakit di satu sayapnya dan mengandung penawarnya di sayap yang lainnya. Sehingga kalau kita celupkan semuanya masuk, maka di situ ada penyakit dan ada penawarnya sehingga netral. Tapi kalau nggak dicelupkan langsung dibuang, takutnya yang masuk itu hanya penyakitnya, penawarnya tidak masuk gitu. Karena kita nggak tahu ini yang masuk penawar atau racunnya, maka dicelupkan sehingga mungkin ada racunnya tapi ada penawarnya, maka diminum akan netral. Sekarang kalau sudah tahu hadis itu, ini ada lalat, ini apa yang kita lakukan, Pak? Kita masih ragu atau yakin? Itu sesuai dengan ya kadar kepercayaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak ada lalat di sini, Pak. Ini asli. Baik. Ya bukan berarti nanti lalat dimasukkan, enggak. Ya kalau ada, kita menjaga agar lalat tidak masuk. Tapi kalau sudah kemasukan, ya kita melakukan apa yang tuntun dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mentaati perintah-perintahnya. Yang keempat, menjauhi larangannya. Menjauhi larangannya. Kemudian yang kelima saya tambahi, yaitu kita beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan
apa yang beliau contohkan. Karena tugas Rasulullah itu mengajari manusia, mengajari kita umatnya tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang keempat, yaitu nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin ini dibagi menjadi dua oleh para ulama, yaitu para ulama dan umara. Ulama adalah pemimpin kaum muslimin. Mereka tidak punya kekuasaan, mereka tidak punya jabatan, tapi mereka punya ilmu. Mereka adalah pemimpin kaum muslimin dalam urusan agama. Ya. Ada nasihat yang harus kita berikan kepada mereka. Apa itu? Yaitu menghormati, mengagungkan para ulama. Ya, menghargai para ulama, menghormati mereka, bertanya kepada mereka apabila kita tidak mengetahui tentang hukum dalam syariat Islam, tanya kepada mereka, ya, minta kepada mereka solusi dari masalah-masalah dalam urusan dunia, dalam urusan agama kepada mereka. Ya. Kemudian kalau mereka terjatuh dalam kesalahan, karena mereka manusia, ulama terkadang salah, maka ya di antara nasihat untuk mereka yaitu kita mengingatkan, meluruskan kalau kita punya ilmu dalam hal itu. Ya. Dan ini mungkin terjadi. Ya, seorang alim, seorang ustadz yang masya Allah, ya mungkin dia berilmu, sangat berilmu, tapi terjatuh dalam kesalahan biasa. Ya, karena mereka adalah manusia. Ya, ini saya sampaikan satu mengingatkan, ya. Salah seorang ustadz yang masya Allah cerdas luar biasa, memiliki kecerdasan, memiliki ilmu yang Allah berikan kepada beliau, tapi terjatuh dalam kesalahan. Yaitu diantaranya, ya, salah seorang ustadz, tidak saya sebutkan namanya, yang mengatakan bahwasanya surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik. Ini adalah kesalahan. Ini adalah kesalahan. Ya. Apa namanya, walaupun ya Ustadz adalah seorang yang sangat pintar, sangat berilmu dan yang lainnya, dan mengatakan bahwasanya Hasan dan yang lainnya adalah pemusik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghalalkan musik, maka ini adalah kesalahan yang perlu kita luruskan. Ya. Kemudian nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, yaitu pemimpin dalam hal kekuasaan. Misalnya lingkup yang paling rendah, yaitu apa namanya, RT, ketua RW, kepala desa, sampai ke presiden. Mereka punya hak yang besar. Kita harus memberikan nasihat, melakukan hal-hal yang baik untuk mereka. Apa di antara nasihat untuk para pemimpin? Yang pertama yaitu kita harus mentaati mereka. Harus taat. Pemimpin yang paling kecil ini, kalau pemimpin tidak ditaati maka rusak sudah kehidupan. Misalnya masjid ini ada takmir masjidnya, ada ketua takmirnya, ada Pak ya? Ada. Bahkan diperintahkan kalau kita itu punya kelompok, punya organisasi, harus ada pemimpin. Sehingga tidak berdebat, sehingga tidak saling kuat-kuatan antara satu dengan yang lainnya. Harus ada pemimpin sehingga semuanya bisa satu komando. Misalnya ada masjid, ada takmirnya, maka kita harus taat kepada pemimpin tersebut. Dengan catatan pemimpin tersebut tidak memerintahkan kemaksiatan. Selama yang diperintahkan bukan kemaksiatan, ya, maka kita harus taat. Tapi kalau pemimpin itu memerintahkan kita bermaksiat, maka tidak boleh kita taat. Ya. Tidak boleh kita taat. Misalnya takmir masjid melarang kita jangan sholat di sini misalnya, ya, itu kemaksiatan, tidak boleh kita mentaatinya. Ya. Tapi selama ya perintah itu bukan kemaksiatan, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya, Ya. Kemudian mendoakan kebaikan bagi para pemimpin. Doakan kebaikan. Ya. Doa kebaikan untuk para pemimpin ini penting, dan itu menjadi kebiasaan para ulama dahulu. Mereka senantiasa terus mendoakan kebaikan para pemimpin. Kemudian yang berikutnya, kalau mereka terjatuh dalam kesalahan, dan ini sering ya ada karena mereka manusia, pemimpin jatuh tergelincir dalam kesalahan, maka di antara nasihat untuk mereka yaitu kita mengingatkan, menasihatkan ya dengan nasihat yang penuh dengan kelemah lembutan. Ya, penuh dengan kelemah lembutan. Ya.
Lihat Musa alaihissalam dan Khidir diperintahkan untuk datang kepada Fir'aun. Ya, Allah perintahkan Fir'aun ini orang yang paling begitu jelek. Musa adalah seorang nabi, tapi Allah merintahkan wa qula lahu qaulan layyina. Dan katakanlah kepada Fir'aun, wahai Musa, dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut. Ini begitu sudah besar kemaksiatannya, ya, tapi masih diperintahkan untuk menasihati dengan lemah lembut. Ya. Itu tugas kita. Adapun dia menerima atau tidak itu adalah hak Allah, taufik dari Allah. Tugas kita hanya menasihati dengan lemah lembut. Pemimpin kita nasihati. Kalau menerima alhamdulillah, kalau tidak menerima sudah tugas kita selesai. Dan tidak boleh, sekali lagi ya ini penting, tidak boleh kita mengumbar aib pemimpin. Tidak boleh kita mengumbar aib pemimpin, menjelek-jelekkan pemimpin, ya. Ya, ini tidak boleh, ya. Menjelekkan orang, kejelekan orang lain, orang biasa saja berdosa, apalagi seorang pemimpin, maka ini lebih besar dosanya, wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir yaitu nasihat untuk manusia secara umum. Ini kita melakukan kebaikan-kebaikan untuk manusia secara umum. Ini menunjukkan kepada kita begitu sempurnanya agama Islam. Agama Islam ini tidak hanya memerintahkan, menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada orang-orang tertentu, tidak. Tapi kepada semua manusia, kepada semua makhluk, bahkan kepada orang-orang kafir sekalipun. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Islam. Kita diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang baik untuk kepada manusia secara umum, ya, yaitu diantaranya memberikan kepada mereka manfaat dalam hal ilmu, manfaat dalam hal misalnya harta, kita memberikan harta, memberikan sedekah, manfaat dalam hal tenaga. Kita nggak punya ilmu, kita nggak punya harta, tapi kita punya tenaga, bisa membantu orang lain, maka gunakan itu untuk membantu orang lain. Kita punya kecerdasan, kita punya ilmu, ya, dalam hal apapun, maka kita ya berikan manfaat itu kepada orang lain, sehingga kita ini menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua yaitu mencegah diri, menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Ini sangat ditekankan, seorang muslim tidak boleh menyakiti orang lain. Al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki itu yaitu seorang muslim yang menahan lisannya, menahan tangannya, menahan dirinya untuk menyakiti orang lain. Tidak boleh kita menyakiti orang lain dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan ya apapun. Ya, tidak boleh. Yang berikutnya di antara nasihat untuk manusia secara umum yaitu berwajah yang berseri-seri. Ini sangat dianjurkan walaupun sepele. Dilihat orang itu masya Allah senyum, ya, tidak menampakkan kesangarannya, tidak menampakkan, ya, tidak membuat orang lain itu takut, ya, tidak, ya, senyum, ya. Kata Rasulullah SAW, tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu kepada orang lain itu adalah sedekah bagi dia, ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talaq. Jangan sekali-kali kamu meremehkan kebaikan dalam Islam walaupun sekedar ya senyum kepada orang lain. Ini ya kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu nasihat untuk 5 objek tadi. Nasihat untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin, dan kaum muslimin secara umum. Dan yang terakhir ya para ulama menjelaskan ada satu nasihat yang penting, bahkan paling penting. Sebelum kita memberikan nasihat kepada 5 hal tersebut, itu harus kita tunaikan terlebih dahulu, yaitu nasihat untuk diri sendiri. Ya, para ulama mengatakan tidak bisa kita melakukan hal yang baik, memberikan nasihat untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk para pemimpin, ya, kecuali kita harus memberikan nasihat, melakukan hal yang baik untuk diri kita sendiri. Berupa apa? Ya, para ulama menjelaskan, yaitu diantara nasihat untuk diri kita sendiri, yaitu tolabul ilmi, yaitu ya belajar ilmu agama, pelajari ilmu agama. Sehingga dengan mempelajari ilmu agama kita dapat mengetahui apa sih yang wajib saya kerjakan,
Apa sih yang dilarang untuk kita kerjakan, kita tahu. Apa hak Allah, apa hak Rasulullah, apa hak pemimpin yang harus kita tunaikan, ya. Kita tahu itu semuanya, yaitu dengan menuntut ilmu agama. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan 1 atau 2, kami persilahkan kalau ada. Ibu-ibu ada, Bu, pertanyaan yang mau ditanyakan? Ya, ada ya. Tapi kalau memang nggak ada, jangan dibuat-buat. Ya, ada kan ya. Ada, Bu. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Ya, hukum yang berkaitan dengan akikah. Ya, para ulama ya berselisih pendapat. Ya, ini dari perselisihan para ulama tersebut ya akan mempengaruhi jawaban dari pertanyaan yang disampaikan. Ya, sebagian mengatakan bahwasanya ya akikah itu wajib, ya. Ada yang mengatakan ya sunnah muakkadah. Kemudian yang wajib yaitu ada batasan waktunya, ya. Yang paling baik adalah hari yang ke-7. Kemudian kalau tidak mampu, ya mungkin semampunya pada waktu kapan saja, walaupun terlambat maka tidak mengapa begitu. Jadi misalnya mampunya bukan hari ke-7 tapi hari ya setelah 1 tahun, setelah 2 tahun, ya maka ya dia hakikah pada saat itu. Ini bagi yang mengatakan yang wajib. Maka dari sini ya tadi pertanyaan, kalau misalnya sudah dewasa bahkan sudah berkeluarga atau yang lainnya, ya kemudian dia belum dihakikoi misalnya karena belum mampu gitu ya, karena belum mampu gitu. Ya baru mampu tatkala sudah dewasa. Ya bahkan dia mungkin orang tuanya belum mampu, yang mampu dia sendiri. Ya, dia sendiri. Maka ini kembali kepada perselisihan para ulama tadi, kalau memang hakikah itu tidak wajib, sunnah muakkadah, maka boleh dia dihakikoi, boleh juga tidak karena sunnah muakkadah. Tapi kalau dia mengambil pendapat yang wajib, maka dia maka dia mengakikoh walaupun dia terlambat gitu. Ini dari jawaban dari pertanyaan yang kedua. Kan tadi kan akikoh dan kurban. Ya. Jadi, yang pertama ya. Misal yang pertama misal belum akikoh apakah tidak boleh kurban ya? Jawabannya yang pertanyaan pertama. Ya, ini pertanyaan yang tadi yang jawaban dari pertanyaan kedua. Pertanyaan yang pertama yaitu dia belum akikoh tapi dia boleh tidak berkorban, ya. Maka ini sekali lagi ini perselisihan para ulama dalam hukum berkorban dan hukum akikoh. Ya, hukum berkorban dan hukum, kalau hukum akikoh dia mengambil dia yang wajib, ya. Maka ya itu sesuatu yang tidak berkaitan begitu. Tidak berkaitan. Jadi misalnya dia belum akikoh gitu ya, belum akikoh, ya boleh saja, sah saja dia mau berkorban, ya. Karena tadi akikoh tadi ya para ulama berselisih pendapat. Jadi sesuatu yang yang tidak berkaitan. Jadi tidak mengapa. Tapi kalau dia mengambil pendapat ulama bahwasanya akikoh itu adalah yang wajib, ya, maka dia dahulukan yang wajib. Dahulukan yang wajib. Tapi dalam hal ini saya mengatakan ya tidak mengapa. Ya tidak mengapa. Dia dia berkorban walaupun dia belum
akikah, wallahu taala a'lam. Baik. Yang lain? Ya. Tentang kembali lagi tentang soal mengingatkan atau memberi nasihat pada pemimpin tadi, dalam Islam apakah ada kaidah-kaidah aturan kaidahnya dalam Islam? Ya, ada. Ya, dalam menasihati pemimpin, ya ini ada aturan-aturan. Bahkan jangankan menasihati para pemimpin, nasihati untuk manusia biasa saja, yaitu ada aturan-aturannya, ada kaidah-kaidahnya. Apalagi menasihati para pemimpin. Di antara kaidah-kaidahnya yang perlu kita ketahui, yaitu tidak boleh kita menasihati ya secara terang-terangan. Ya, jadi nasihati secara sembunyi-sembunyi. Dan yang berhak untuk menasihati para pemimpin itu yaitu orang-orang yang memang punya kapasitas. Jadi tidak sembarangan orang ya menasihati. Misalnya kita kemudian langsung misalnya menasihati presiden dan yang lainnya, tidak. Ada orang-orang yang mereka itu sudah punya yang lebih berhak untuk menasihati. Ya para ulama yang ada di atas-atas misalnya. Ya mereka yang berhak. Ya. Kalau kita ya kewajiban kita lebih kepada doa. Misalnya presiden membuat kesalahan, bukan kita kemudian ya di sana sudah banyak ya ulama-ulama yang punya kedudukan di di sisi-sisi presiden, mereka yang berhak lebih menasihati presiden, sedangkan kita yaitu mendoakan saja. Baik. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan, atau ada lagi? Ya, satu lagi ya, terakhir. Ya. Mengatakan akikah kan wajib. Sebagian. Kalau sudah tua, terus gimana? Ada apa-apa? Ya itu tadi kembali kepada perselisihan para ulama, apakah akikah itu wajib atau tidak begitu? Wajib atau tidak? Ya. Kalau dia mengatakan wajib, maka dia harus mengakikahi ya kapanpun itu. Tapi kalau mengatakan tidak wajib, maka ya tidak wajib. Nggak akikah juga tidak mengapa, karena dia berpendapat hakikah itu tidak wajib begitu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya datang dari kebodohan saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.